Badai cobaan seolah tak putus menohok tapal batas kesabaran artis Nafa Urbach, baik sebagai istri juga seorang ibu. Bagaimana tidak? Pekan ini, kekhawatiran Nafa tentang teror yang diduga dilakukan seorang pelaku pedofil kepada Mikaela sang putri lewat sosial media kembali membuat Nafa terusik emosi. Pasalnya hari Kamis kemarin, Nafa kembali harus berurusan dengan pihak yang berwajib demi mengurus berita acara pemeriksaan alias BAP sang tersangka kasus pedofil. Maka demi menunjukkan keseriusannya untuk memenjarakan sang terduga kasus pedofil bersama sang pengacara, Nafa pun kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Keterangan saksi yang dua kemarin sudah diperiksa dan ditandatangani. Melengkapi BAP aja untuk hari ini, bahwa aku sama Mas Sandi benar-benar serius untuk menangani kasus ini gitu. Dan kedepannya setiap sidangnya aku mau hadir sih untuk lebih tahu bagaimana kelanjutannya. Dan mengejutkan, kabarnya kedatangan Nafa ke Polda Metro Jaya kemarin pun diwarnai permohonan permintaan maaf oleh sang tersangka pedofil, menyisakan tanya. Mungkinkah sang tersangka ingin berdamai dengan Nafa dengan cara meminta maaf agar terhindar hukuman penjara yang siap menjeratnya? Cuman tadi sempat ngobrol sedikit sama Mas Jen bagian cyber, maksudnya gimana kondisinya, apa segala macam. Ya masih sama, dia menyesal. Kalau dilihat dari apa yang dia kirim ke saya sih ya, kan ada konten-konten anak kecil yang seperti itu gitu kan. Jadinya ya aku nggak tahu deh itu kategorinya seperti apa gitu. Yang pasti ini juga buat wejangan buat seluruh netizen sama warganet ya, untuk tidak sembarangan menggunakan sosial media gitu loh. Ngerti nggak sih, bahwa harus tahu bahwa itu ada konsekuensinya, ada hukumannya gitu. Ya, kalau benar-benaran dia pedofil ya harus dihukum dong Mas gitu. Kalau benar-benar, tapi kalau seandainya dia cuman iseng, ya saya pasti akan memaafkannya ya, jadi supaya hukumannya juga diringankan, tapi tetap aja proses hukum tetap dijalankan untuk efek jerah ya? Ya, efek jerah, dan untuk kayak alarm ya untuk pengguna sosial media bahwa ada hukumannya loh kayak begini, nggak boleh sembarangan, karena dari sembarangan akhirnya jadi niat, jadi dari niat akhirnya jadi kejadian, habis jadi kejadian akhirnya jadi kebiasaan, pas waktu udah jadi kebiasaan akhirnya jadi kejahatan. Ironisnya, belum rampung menghadapi masalah dugaan kasus pedofil yang konon mengancam putrinya, pekan ini pula batin Nafa kembali diguncang prahara. Pasalnya tinggal menghitung hari jelang sidang perceraiannya dengan Zack Lee pada tanggal 23 Oktober 2017 nanti. Kabarnya akan mendulang vonis putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uniknya, menghadapi sidang cerai yang menentukan nasib perkawinannya dengan Zack tersebut, Nafa mengurai sikap jauh dari drama sedih apalagi tangis, tapi justru sikap santai yang diiringi tawa. Ya nggak apa-apa, dihadapin aja. Saya udah menyerahkan semua ke Majelis Hakim dan Mas Andi Arifin semuanya gitu. Jadi ya Mas. Iya. Sikap Nafa yang justru memperlihatkan sikap santai menghadapi momen menentukan kegagalan rumah tangganya itu pun tak pelak menjulangkan teka-teki besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nafa? Jika ada banyak selebriti yang emosional bahkan menangis menghadapi putusan cerai, mengapa Nafa justru berbeda? Benarkah karena sikap Zack Lee yang acap kali acuh tak acuh, bahkan terkuak berpose mesra dengan sederet wanita cantik seperti Nikita Mirzani? Justru saat Mikaela putrinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Nafa jadi gerah dan ingin berpisah dari Zack Lee. Mikaela dirawat di rumah sakit dari tadi malam karena 2 hari yang lalu kondisi badannya panas, suhu badannya tinggi sampai 39, ya kan? Kalau orang bilang kan anak perempuan nggak boleh sampai tinggi panasnya. Jadi udah diperiksa dokter, Mikaela ada asma. Kalau mau tahu ayahnya belum datang, dedinya belum datang. Pasti ngubungin Zack ya. Kita tunggu ya. Harusnya datang ya. Bingung ya, karena Zack kan memang kita tahu ya orangnya bule gitu ya, orangnya asik, orangnya apa. Jadi emang kalau ditegur juga kan cuma teman, just friend gitu. Jadi emang kita nggak bisa ini juga. Siap nggak siap harus siap lah gitu. Paling nggak kan tetap bagaimana nanti ke depannya sama Mika. Kalau menanyakan pasti nanyain ya, kayak nanya dedinya kemana, kenapa gak tinggal satu rumah gitu ya. Saya menjelaskan dengan
Cara yang paling simple, saya berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Jadi saya bawa lagi dia ke dalam hubungan dia sama Tuhan. Fakta bahwa Nafa dan Zack tak lagi tinggal satu atap dan bersiap menyongsong vonis cerai kian menjulangkan pemandangan mengejutkan. Pasalnya belakangan, Nafa yang nyaris 10 tahun vakum dari jagat hiburan mendadak mengutas langkah untuk kembali aktif di dunia musik. Sontak saja, sikap yang dipilih Nafa ini pun menjulangkan tanda tanya, mungkinkah Nafa sedang mempersiapkan diri untuk menjadi single parent untuk menafkahi Mika putrinya seorang diri tanpa Zack? Ya, kalau yang harus berusaha banget apa segala macam, enggak lah, berjalan aja gitu. Ya kalau selama itu tawarannya baik dan saya bisa kerjain, saya masih bisa ngatur waktu buat Mika, ya why not gitu. Uniknya, di tengah persiapan Nafa menjadi single parent sebelum benar-benar resmi bercerai, lamaran cinta justru laris manis menghujani Nafa Urbah. Tapi alih-alih menerima lamaran cinta yang datang dengan deras tersebut, Nafa justru ketakutan. Ada apa dengan Nafa Urbah? Mungkinkah Nafa masih mencintai Zack Lee hingga belum bisa berpindah ke lain hati meski telah banyak yang melamar jelang putusan resmi perceraiannya dengan Zack Lee? Entahlah, yang jelas jelang vonis perceraiannya pada hari Senin nanti, dengan air mata tertahan, Nafa meminta maaf kepada sederet pihak dan menumpahkan isi hatinya yang sempat sakit oleh sikap Zack Lee yang tak putus terkuak berpose mesra dengan sederet wanita cantik. Jujur yang lamar banyak banget nih Mas. Waduh, bukan banyak lagi. Itu udah sampai gue aja sampai takut. Saya jujur saya takut beneran. Saya takut lah. Itu bukan suatu hal yang mudah ya. Maksudnya, oh ya jadi nanti single terus nikah aja lagi yang begini. Saya harus lihat juga psikologi anak saya seperti apa. Karena Mika sangat mencintai papahnya. Dan buat saya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi papanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bahwa saya tidak bisa mempertahankan ini. Saya juga mau terima kasih untuk suami saya, untuk semua pelajaran, untuk semua proses, untuk semua perjuangan. Cuman yang nyesek memang, itu aja sih. Gitu. Buat saya dia tetap laki-laki dan ayahnya Mika. Saya tetap percaya suatu saat nanti dia akan kembali dan bertobat dan menjadi manusia yang luar biasa. Itu aja. Lama tak muncul pasca putus dengan Giorgino Abraham, kini Angela Gilska muncul dengan kejutan baru dalam sinetron Anak Langit, lengkap dengan perannya yang 180 derajat berbeda. Jika sebelumnya Angela berperan sebagai tokoh antagonis, bahkan sempat membuat dirinya menangis karena dibenci netizen, kini Angela lebih sering melakukan adegan-adegan penuh aksi yang menantang. Seperti apakah aksi seru dan peran baru Angela dalam sinetron Anak Langit? Simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.